Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya p.com.vlog ya. Di kali ini saya akan repaint helm INK Sentro ya, menggunakan ya bahan-bahan ini dari Velcot, Danapaint, Autoglow dan Blinken ya. Saya akan merestorasi ulang helm jadul ini ya. Udah sangat memprihatinkan ya kondisinya. Oke, simak videonya ya. Ini sekedar referensi untuk kawan-kawan ya. Oke, pertama kita bongkar terlebih dahulu ya untuk helmnya. Kita bongkar busa-busanya dulu ya, untuk memudahkan pembongkaran bagian dalam ya. Setelah itu saya coba buka terlebih dahulu untuk visornya ya, dan untuk baut sebelah kiri itu gampang ya, dan ternyata untuk baut sebelah kanannya itu selek dari dalam ya. Jadi bukan selek, jadi drat mur dalamnya itu ikut muter ya. Jadi saya putuskan untuk membongkar terlebih dahulu untuk busa dalamnya ya, karena ini sudah dicoba dicongkel seperti ini tetap nggak bisa keluar ya, karena drat dalamnya itu ikut muter, jadi harus ditahan dari dalam ya. Kemungkinan besar ini harus dikikir ya untuk drat dalamnya. Oke, kita bongkar terlebih dahulu untuk bagian-bagian busa dalamnya ya, untuk memudahkan pembukaan mur visornya. Oke, jangan lupa untuk membuka list karetnya terlebih dahulu ya, dan lakukan dengan hati-hati karena ini sangat sensitif ya. Jadi kalau bisa itu harus pelan-pelan aja supaya nanti bisa digunakan kembali ya. Dan selanjutnya kita buka untuk tali helmnya. Untuk bawaan pabrik itu menggunakan baut ripet ya, itu lumayan sulit ya, seperti ini. Jika sudah terlepas ya, saya menggunakan kikir ya untuk memudahkan pelepasan baut ripet ini ya. Caranya kita gosok-gosok saja ke bagian paku ripetnya ini, untuk baut ripetnya ini maksud saya, dan kita perlu melepas bagian alas terlebih dahulu seperti ini, karena ini menggunakan lem seperti semacam ibon ya, jadi kita dapat mencongkelnya ya, tidak perlu dipanaskan. Oke, setelah seperti ini lanjut kita kikir secara perlahan aja ya. Ini memerlukan kesabaran yang ekstra ya, tapi bila kikirnya itu tajam pasti cepat ya, seperti ini. Asalkan sabar saja, pasti mudah untuk lepas ya. Nah, jika sudah seperti ini terlihat ya, untuk baut ripetnya ini sudah tipis, sudah hampir rata dengan tali helmnya. Kita bisa congkel seperti ini ya, pelan-pelan, nanti juga lepas ya kalau sudah tipis. Nah, seperti ini sangat efisien kan ya, daripada harus ngebor pakai mesin ya, sayang juga. Nanti saya akan menggunakan baut saja ya, dan untuk kekurangan menggunakan kikir ini ya seperti ini ya, jadi terdapat goresan-goresan di bagian plastiknya ini seperti ini, dan
Ini nanti juga ketutup sih sama busa pipi ya, jadi tidak begitu kelihatan ya, malah tidak kelihatan sih. Nah, di sini juga ada goresan tapi gak apa-apa ya, asalkan jangan sampai patah aja. Untuk karetnya hati-hati ya, jangan dibuang, nanti digunakan kembali di sini karena saya akan menggunakan baut nanti ya. Nah, untuk baut paisornya ini tadi dratnya ikut muter, jadi saya putuskan untuk mengkikir bagian drat ini, baut dratnya diratakan kanan kiri ya, supaya nanti jika menggunakan tang ya ditahan, jadi ada kekuatan untuk menahannya. Kalau bentuknya masih bulat itu pasti susah ya, pasti tetap ikut muter. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita gunakan tang untuk menahannya ya. Dan ini kondisi bautnya juga sudah berkarat ya, jadi mesti sabar dan pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi dengan tenaga tekanan yang ekstra ya. Nah, ini sudah keluar ya bautnya, tinggal kita lepas saja. Dan untuk mur dratnya ini kita lepas saja semuanya ya. Untuk mur drat resetnya juga kita lepas. Kita lepas bagian reset kanan ya. Nah, untuk ininya kita keluarkan saja, itu gampang ya. Oke, selanjutnya kita amplas bagian logo ini menggunakan amplas 150 ya, agar lebih cepat ya, hanya untuk bagian logo. Setelah itu kita kerik bagian lem bekas list karetnya ya, menggunakan cutter saja, tidak apa-apa, asal jangan sampai melukai bagian plastik helmnya ya. Setelah itu lanjut kita amplas menggunakan 360 ya, secara merata. Oke, selanjutnya saya membuat papan seperti ini ya, dengan karet swallow yang dilem menggunakan lem Korea, kemudian double tip. Nah, fungsinya seperti ini ya, agar nanti di pengecatan tidak ribet ya, megang-megang yang kecil seperti ini. Oke, selanjutnya kita epoksi terlebih dahulu menggunakan surfacer yang tadi bell coat ya, secara merata. Untuk bagian yang kecil seperti ini perlahan saja, tipis-tipis seperti ini. Hasilnya kita keringkan selama kurang lebih 30 menit ya. Kemudian setelah 30 menit kita amplas menggunakan grid 2000 ya, secara tipis saja, amplas mengambang ya. Oke, setelah diamplas dan dikeringkan sampai benar-benar kering, kita
lanjut ke pengecatan inti ya, warna abu metalik ya. Saya aplikasikan 2 lapis ya, dan setelah kurang lebih 20 menit saya mulai membuat ini masking stiker-stiker gitulah ya. Saya ini membuatnya sekedar pemanis saja sih. Saya mencoba trik seperti ini dan seperti ini ya. Tempelkan menggunakan solasi ban kertas ya. Kita tutupi bagian sisinya seperti ini, kemudian kita semprot menggunakan warna silver ini ya, secara tipis-tipis sampai betul-betul tertutup ya. Oke, setelah 5 menit pengaplikasian, kita harus segera mencabut masking tape-nya ini ya. Jangan nunggu kering, setelah sekitar 5 menit kita cabut. Kalau kelamaan nanti bisa ikut terkelupas ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan setelah itu kita amplas menggunakan grid 2000 ya. Dan ini setelah diamplas dan dicuci, dikeringkan, kita turun ke clear ya, clear coat. Oke, di sini saya menggunakan clear dari Blinken ya. Dan saya menambahkan warna hitam ya, secukupnya untuk menjadikan efek gelap ya dari ini dari clearnya itu. Tuangkan secukupnya saja ya, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga. Ini hanya sebagai referensi ya, sesuai pengalaman pribadi saya. Semoga ya dapat menambah ilmu untuk kawan semua ya. Untuk pengaplikasiannya saya tidak rekam ya, karena ya memori penuh. Jadi lanjut untuk hasilnya setelah kurang lebih 3 lapis pengaplikasian ya, seperti ini hasilnya, dan sangat wet look sekali ya, sampai bisa ngaca. Untuk clear Blinken itu ya rekomendasi sekali sih, hasilnya seperti ini. Kita keringkan saja sekitar 2 jam, dan lebih bagusnya kita simpan selama 1 malam ya, jangan dulu dipegang-pegang. Nah, untuk stiker yang tadi seperti ini ya hasilnya, mantap sekali.